Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin. Rahmatullahi lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat datang kembali di channel Al-Faqir di video yang ke-10 dalam kita membahas serial 10 sahabat Rasulullah yang dijanjikan surga. Teman-teman yang dimuliakan Allah, pada hari ini sampailah kita di sahabat terakhir yang Nabi sampaikan dalam sebuah hadis bahwa mereka akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa sahabat terakhir yang akan kita bahas ini? Beliau adalah seorang sahabat yang mendapat gelar keutamaan dari Rasulullah SAW, yang keluar dari lidah langsung Rasulullah SAW memuji bagaimana akhlak beliau dengan pujian Aminul Ummah. Siapakah beliau? Beliau adalah sahabat yang bernama Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Teman-teman yang dimuliakan Allah, seperti biasa sebelum kita mengkaji lebih jauh membahas bagaimana hidup Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ini, ada baiknya kita mengenal lebih dekat siapa nama lengkap beliau, dari mana sukunya, dan bagaimana kisah Islam. Teman-teman yang dimuliakan Allah, beliau memiliki nama lengkap Amir ibn Abdullah ibn al-Jarrah al-Qurashi al-Makki. Maka kalau kita lihat dari nama lengkap beliau ini, dapat kita simpulkan bahwa penisbatan antara nama Abu Ubaidah dengan nama Al-Jarrah itu bukanlah penisbatan antara anak dan ayahnya langsung. Karena Al-Jarrah ternyata bukan nama dari ayah Abu Ubaidah, tetapi merupakan nama kakeknya. Dan Abu Ubaidah sendiri nama lengkapnya adalah, atau nama aslinya adalah Amir ibni Abdullah ibni Al-Jarrah Al-Qurashi Al-Makki, berbangsa Quraisy dan lahir di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Abu Ubaidah merupakan salah seorang sahabat juga yang pertama meyakini kenabian Rasulullah SAW setelah Abu Bakar, setelah Umar, setelah Abdurrahman ibni Auf, setelah Uthman ibni Affan, dan sahabat-sahabat pertama lainnya yang memeluk agama Islam. Seperti apa pengorbanan beliau? Karena kalau kita kembali lagi mengenang 9 sahabat yang sudah kita ceritakan bagaimana kisah mereka, satu hal yang menjadi kesamaan antara ke-9 sahabat ini dalam segi kisah hidup mereka adalah bagaimana pengorbanan dan perjuangan mereka dalam mempertahankan keyakinan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari sejak Abu Bakar, kemudian Umar Al-Faruq, kemudian Uthman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan sampai ke-10 Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ini, satu kesamaan yang mereka miliki adalah bagaimana besarnya pengorbanan mereka untuk agama Islam ini. Dan menurut Al-Faqir sendiri, dari ke-10 sahabat yang Rasulullah janjikan surga ini, yang paling berat pengorbanannya adalah apa yang akan dilalui oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ini. Bagaimana pengorbanan Abu Ubaidah sehingga menurut Al-Faqir pengorbanan inilah yang paling berat? Teman-teman yang dimuliakan Allah, kalau sahabat lain yang sudah kita bahas kisah hidup mereka, pengorbanan mereka mungkin sampai ke level ibunya tidak mau makan karena anaknya masuk Islam. Pengorbanan sahabat lain mungkin sampai ke level pamannya sendiri yang menganiaya, yang mengadab, yang memberikan cobaan kepada sahabat itu karena ia masuk Islam. Lantas seperti apa pengorbanan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah sehingga pengorbanan yang ia lakukan merupakan yang tersulit? Setelah Abu Ubaidah pindah ke kota suci Makkah Al-Mukarram, ke kota suci Madinah Al-Munawwarah, setelah sebelumnya ia berhijrah dari Makkah ke Habasyah karena cobaan, ujian, azab yang diberikan kaumnya sendiri Quraisy Makkah mengharuskan ia untuk hijrah ke kota Habasyah. Setelah itu, setelah kembali dari Habasyah, Abu Ubaidah ikut dengan Rasulullah untuk pindah ke kota suci Madinah Al-Munawwarah, sehingga beliau mendapatkan gelar
sahibul hijratain, seorang sahabat yang mendapatkan keutamaan berhijrah sebanyak 2 kali. Yang pertama ke Habasyah, yang kedua ke Madinah Al-Munawwarah. Sampainya di kota suci Madinah Al-Munawwarah, pertempuran pertama yang berlangsung antara kaum muslimin dan kaum Quraisy Makkah, kafir Quraisy Makkah, kita semua kenal, yang bernama Ghazwatu Badril Kubra, perang Badar Kubra yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Apa kaitannya dengan pengorbanan Abu Ubaidah bin Jarrah dengan perang Badar Kubra ini? Teman-teman yang dimuliakan Allah, di saat perang Badar Kubra ini terjadi, perang yang berlangsung antara 314, mungkin lebih pasukan orang Islam, tidak sampai 400 orang pasukan, melawan 1000 lebih pasukan Quraisy Makkah. Di tengah pertempuran sengit ini, di tengah adu pedang, adu tombak, adu panah antara kaum muslim dan kaum kafir Quraisy Makkah ini, kalau mungkin sahabat lain yang ia perangi adalah Abu Sufyan, adalah Abu Lahab, adalah Abu Jahal, yang mereka tidak memiliki hubungan nasab sama sekali. Kalau sahabat lain yang mereka lawan adalah orang yang tidak memiliki hubungan keluarga sama sekali dengan mereka. Tapi beda dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Di saat perang Badar ini terjadi, orang yang menjadi musuhnya bertempur, orang yang menjadi lawan duelnya di dalam pertempuran ini adalah ayah kandungnya sendiri. Berkali-kali Abu Ubaidah mencoba untuk mengelakkan pertemuan ini, untuk membatalkan, untuk melawan ayah kandungnya sendiri. Tetapi qadarullah, takdir Allah, yang menjadi musuh, yang menjadi lawan duel dari Abu Ubaidah bin Jarrah di perang Badar Kubra ini adalah ayah kandungnya sendiri. Hingga akhirnya Abu Ubaidah membunuh ayah kandungnya sendiri. Apakah Abu Ubaidah menyesal? Sama sekali tidak. Karena yang dibunuh oleh Abu Ubaidah bukan ayah kandungnya. Bukan ia memandang yang ia bunuh adalah ayah kandung yang menjadi orang penyebab lahirnya dia ke dunia ini. Tapi yang dibunuh oleh Abu Ubaidah bin Jarrah adalah seorang laki-laki yang kufur, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya apa, teman-teman yang dimuliakan Allah? Kisah peristiwa Abu Ubaidah dan ayah kandungnya ini sendiri Allah puji dalam Al-Qur'an. Ketika Allah berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم." Apa kata Allah dalam Al-Quran? Kalian tidak akan pernah temukan orang yang meyakini Allah sebagai Tuhannya dan Muhammad sebagai nabinya. Kalian tidak akan temukan apa? Kalian tidak akan temukan mereka kasih mengasihi, sayang menyayangi terhadap mereka yang mendurhakai Allah dan Rasulnya. Walaupun orang-orang ini adalah ayah kandung mereka, walaupun orang-orang ini adalah anak kandung mereka, walaupun mereka ini adalah saudara mereka, keluarga mereka. Tapi kalau mereka ini sudah mengkafiri Allah, kalau mereka ini sudah mengingkari Allah dan Rasulnya, kalian tidak akan temukan mereka ini saling sayang menyayangi kepada mereka. Kata Allah dalam Al-Quran. Teman-teman yang dimuliakan Allah, maka akibat perjuangan Abu Ubaidah bin Jarrah ini, apa hasil yang ia dapatkan? Karena hasil dari pengorbanan Abu Ubaidah bin Jarrah dalam mempertahankan keimanannya sampai membunuh, melawan, duel dengan ayah kandungnya sendiri ini, maka tidaklah heran ketika Rasulullah SAW menyampaikan, "Inna likulli ummatin aminun wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah bin Jarrah." Sesungguhnya di setiap umat itu ada orang yang amin, yang dapat dipercaya, orang yang amanah, wa aminu hadhil ummah, dan orang yang dapat dipercaya di umatku ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Sehingga akhirnya apa? Ketika Rasulullah sudah meninggal dan Umar Al-Faruq menjadi Khalifatu Rasulullah, Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang Islam, apa kata Umar? Kalaupun seandainya saya nanti meninggal dan Abu Ubaidah bin Jarrah masih hidup, maka saya tidak butuh terhadap pendapat orang lain lagi. Saya tidak akan butuh kepada berpikir panjang lagi dalam memutuskan, dalam memberikan tampuk kepemimpinan ini kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Karena Abu Ubaidah bin Jarrah merupakan orang terpercaya
yang dilabelkan melalui lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang bisa kita ambil dari sejarah singkat hidup perjalanan Abu Ubaidah bin Jarrah ini? Yang pertama adalah bahwa seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan Allah biarkan mengatakan kami beriman kepada Allah, sementara mereka belum diuji, sementara mereka belum dicoba? Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, memang benar di dalam hidup kita temukan banyak ujian, banyak cobaan, banyak rintangan yang mungkin menurut kita itu adalah rintangan. Tapi jangan heran, jangan risau, jangan khawatir, karena itu merupakan bentuk ujian yang Allah berikan untuk mengetes bagaimana kualitas keimanan kita. Karena sekali kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, maka sejak itu Allah akan menguji bagaimana kualitas iman kita. Apakah kualitas iman kita ini benar karena Allah, atau hanya sebatas lidah yang mengucapkan tapi hati yang membohongi? Ujian yang kita dapatkan tujuannya untuk menguatkan kualitas iman kita dan untuk menaikkan kita dari satu level ke level yang selanjutnya. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana Abu Ubaidah diuji oleh Allah. Apa ujian Allah kepada Abu Ubaidah? Melawan ayah kandungnya sendiri di perang Badar Kubro, berduel dengan ayah kandungnya sendiri di perang Badar Kubro untuk mengetes keimanan Abu Ubaidah. Benarkah Abu Ubaidah ini beriman? Maka seperti itu jugalah kita dalam hidup ini akan Allah uji, mengetahui kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran juga dari sejarah hidup singkat perjalanan Abu Ubaidah bin Jarrah ini adalah bagaimana sifat amanah merupakan sifat besar, sifat agung, akhlakul karimah yang tidak akan bisa dimiliki kecuali oleh mereka yang beriman kepada Allah dan benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir yang bisa kita ambil kesimpulan dari kisah hidup Abu Ubaidah bin Jarrah ini adalah, belum kita sampaikan bahwa Abu Ubaidah ini meninggal dalam keadaan syahid karena terkena penyakit ta'un yang pada masa itu terjadi dalam masa kekhilafahan Umar bin Khattab. Sehingga apa yang bisa kita petik dari sejarah kematian Abu Ubaidah bin Jarrah ini, seperti yang kita sedang alami sekarang, bahwa pandemi COVID-19 ini telah mewabah ke seluruh dunia. Banyak saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita diakibatkan penyakit ini. Tapi jangan heran, jangan sedih, jangan menyebabkan kita bersusah hati, karena mereka yang sudah lebih dahulu Allah panggil mendapatkan titel syahid, seperti mana Abu Ubaidah bin Jarrah mendapatkan titel syahid. Karena Nabi sampaikan dalam hadis, al-mat'unu syahidun. Orang yang meninggal karena penyakit wabah, karena penyakit menular yang mewabah di seluruh negeri, itu mendapatkan gelar syahid, seperti mana Abu Ubaidah mendapatkan gelar syahid pula. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga video singkat ini memberikan manfaat kepada kita semua, utamanya Al-Faqir sendiri yang menyampaikan. Dan di akhir video singkat ini, karena ini merupakan video terakhir, maka Al-Faqir mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan Allah terima dan Allah lipat gandakan pahalanya, sehingga akan memberatkan amal timbangan kebaikan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jumpa di lain kesempatan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.